masuk ke pelajaran IPA. Kita bahas bab 4 tentang sistem pencernaan manusia bagian ke-1 ya, yaitu zat makanan dan nutrisi. Kalian di sini akan belajar apa itu zat makanan dan nutrisi yang ada. Zat makanan ini memiliki fungsi yang pertama sebagai sumber energi, yang keduanya untuk pertumbuhan, kemudian zat pengatur metabolisme dan pengganti sel yang rusak. Kemudian apa saja zat makanan itu? Zat makanan itu terdiri dari 4. Yang pertama karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, dan mineral. Itulah zat makanan yang terdapat pada makanan. Di dalam karbohidrat yang fungsinya sebagai sumber energi utama. Nah, jenis karbohidrat di sini ada 3. Yang pertama disebut monosakarida, kemudian disakarida, dan polisakarida. Ada karbohidrat ini bisa ditemukan pada padi, nasi, roti, kentang, singkong, gandum, dan lain sebagainya. Kemudian disakarida ini mempunyai 2 gugus gula ya. Contohnya sukrosa itu terdiri dari glukosa dan fruktosa. Kemudian maltosa terbuat dari glukosa dan glukosa. Kemudian laktosa itu terbuat dari glukosa dan galaktosa. Kemudian kita beralih ke protein. Protein itu fungsinya sebagai pembangun, kemudian pengganti sel yang rusak, dan sumber energi alternatif lainnya. Kemudian zat makanan yang terdiri dari atas asam amino itu adalah protein yang terdiri atas protein nabati dan protein hewani. Apa saja protein hewani itu? Terdapat pada daging sapi, ayam, ikan, dan telur. Kemudian protein nabatinya terdapat pada kacang-kacangan. Kemudian kita bahas lemak. Lemak ini terdiri dari 2 jenis lemak, yaitu jenis lemak jenuh dan tak jenuh. Lemak jenuh ini bisa cair pada suhu kamar, contohnya pada minyak nabati. Sedangkan lemak tak jenuh ini bisa padat pada suhu kamar, contohnya pada mentega dan keju. Kemudian bagaimana cara menguji makanan itu? Bisa diuji dengan menggunakan Lugol, Biuret, dan Benedict. Nah, di situ kalian bisa lihat tabel uji zat makanannya. Di situ ada reagentnya Lugol, Biuret, dan Benedict ya. Kemudian amilum karbohidrat dengan reagentnya Lugol bisa menghasilkan warna biru kehitaman. Kemudian protein dengan reagentnya Biuret itu akan menghasilkan warna ungu, sedangkan glukosa dengan reagentnya Benedict itu akan menghasilkan merah bata, sedangkan lemak dengan kertas buram reagentnya akan menghasilkan transparan. Sekarang kita beralih ke vitamin dan mineral. Fungsi vitamin ini mengatur metabolisme dan mencegah penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Fungsi vitamin dan mineral ini sangat berperan sekali untuk tubuh kita. Kemudian beralih ke jenis vitamin. Jenis vitamin ini ada 2, vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin B, C, dan H. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan vitamin K. Bisa kalian lihat perbedaan vitamin yang larut dalam air dan larut dalam lemak dalam tabel berikut ini ya. Sekarang kita lihat mineral. Mineral itu terdapat pada makanan apa saja? Bisa kalian lihat di gambar. Ada apa di situ makanannya? Itu semuanya mengandung mineral. Pada mineral, beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu kalsium, fosfor, kalium, natrium atau sodium ya, besi, kemudian iodium, dan seng. Nah, anak-anak, itulah materi yang sudah Ibu sampaikan tentang sistem pencernaan. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas kembali. Untuk pertemuan kali ini Ibu